Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Berdasarkan data dari Kesehatan Kementerian Republik Indonesia, hampir 80% dari total perokok di Indonesia mulai merokok ketika usianya belum mencapai 19 tahun. Kelompok usia yang paling banyak merokok di Indonesia adalah usia 15 hingga 19 tahun. Di urutan kedua adalah kelompok usia 10 hingga 14 tahun. Mengejutkan bukan? Padahal usia tersebut masih tergolong kategori usia anak-anak, saat tubuh masih membutuhkan berbagai hal penunjang untuk membantu memaksimalkan pertumbuhan. Apa sajakah bahaya yang mungkin terjadi jika seseorang merokok sejak kecil atau di bawah usia 18 tahun? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Kebiasaan merokok diketahui menyebabkan sebanyak 6 juta orang meninggal setiap tahunnya di dunia. Bahkan diperkirakan pada tahun 2030, angka kematian yang disebabkan oleh kebiasaan merokok mencapai 10 juta jiwa setiap tahunnya. Menurut WHO, Indonesia adalah negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Data yang ditemukan dari riset kesehatan dasar Indonesia yang dilakukan pada tahun 2013 menemukan bahwa sebanyak 85% rumah tangga di Indonesia terpapar asap rokok. Dari perhitungan ini diperkirakan sedikitnya ada 25.000 orang yang meninggal dunia akibat menjadi perokok pasif, sedangkan angka kematian perokok aktif 8 kali lebih besar dari angka tersebut. Tidak ada manfaatnya sedikit pun dari kebiasaan merokok. Dampak yang ditimbulkan dari merokok seluruhnya adalah dampak buruk, dari segi perekonomian hingga kesehatan. Salah satu penyakit yang paling banyak ditimbulkan akibat kebiasaan merokok adalah kanker paru. Namun, tidak hanya itu saja. Hampir semua bagian tubuh seperti jantung, ginjal, pembuluh darah, kesehatan reproduksi, tulang dan otot, paru-paru, serta otak bisa rusak akibat merokok. Remaja yang merokok memiliki status kesehatan yang buruk dibandingkan dengan remaja yang tidak merokok. Hal yang paling sering dialami oleh perokok muda ini adalah sakit kepala dan sakit punggung yang sering sekali muncul. Hal ini ditujukan pada penelitian yang melibatkan 5.000 perempuan muda yang diteliti selama 7 tahun. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa mereka yang menjadi perokok aktif sangat sering berkunjung ke rumah sakit dengan berbagai alasan kesehatan. Salah satu yang paling sering adalah masalah pada tulang dan otot. Selain itu, diketahui juga bahwa remaja yang menjadi perokok aktif mengalami penurunan kemampuan merasakan rasa suatu makanan serta gangguan tidur. Bahaya merokok yang pertama yaitu paru-paru berhenti berkembang. Perkembangan paru-paru juga akan dipengaruhi jika melakukan kebiasaan merokok terlalu dini. Rokok menyebabkan gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan paru pada anak-anak dan remaja. Hal ini mengakibatkan paru-paru berhenti untuk tumbuh. Gangguan ini dapat menimbulkan masalah kesehatan yang kronis hingga ia beranjak dewasa. Menghentikan kebiasaan merokok pada anak-anak dan remaja mungkin saja bisa membuat paru-paru kembali berkembang. Sebuah riset juga menyatakan bahwa jika anak merokok selama 20 hari, maka dampaknya pada paru seperti telah merokok selama 40 tahun. Dan ia pun beresiko mengalami kanker paru. Yang kedua, gejala penyakit jantung dan pembuluh darah yang terjadi lebih awal. Merokok pada usia yang muda dapat menyebabkan kerusakan sistem peredaran darah, yang kemudian akan bertambah parah saat ia tumbuh dewasa. Ketika ia memasuki usia dewasa, bukan tidak mungkin berbagai penyakit jantung langsung dapat dialaminya, seperti penyakit jantung koloner, osteosklerosis, gagal jantung, serangan jantung, serta stroke. Penyakit-penyakit ini adalah penyakit penyebab utama dari kematian muda yang cukup tinggi di dunia. Yang ketiga yaitu kerusakan gigi. Kebiasaan merokok adalah penyebab utama dari kesehatan gigi dan mulut. Hampir setengah dari infeksi yang terjadi di mulut terjadi pada perokok aktif dengan rentang usia di bawah usia 30 tahun. Sebuah riset juga membuktikan hal yang sama, yaitu perokok aktif yang usia sangat muda mempunyai karies, plak, dan berbagai infeksi gusi dan mulut lebih banyak dibandingkan dengan anak seusianya yang tidak merokok. Yang keempat,
masalah pada otot dan tulang. Penelitian dalam lingkup yang cukup besar dilakukan di Belgia dan melibatkan sebanyak 677 remaja. Dari penelitian ini, diketahui bahwa remaja yang sering merokok memiliki kepadatan tulang yang rendah, serta penurunan puncak pertumbuhan yang seharusnya terjadi pada usianya. Sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang diikutsertakan 1.000 remaja laki-laki di Swedia menemukan bahwa kelompok yang merokok mengalami kerapuhan tulang pada bagian tulang belakang, leher, tengkorak, serta pada tangan dan kaki. Nah, itulah berbagai dampak yang bisa timbul karena akibat merokok di usia dini. Oke, seperti itu saja pembahasan dampak mulai merokok di bawah usia 18 tahun. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day.